Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihil azkiya wa ala ashabihil atqiya wa ala man ittaba'a hudahu ila yaumil jaza. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Terutama yang paling penting adalah nikmat yang berkaitan dengan agama kita. Nikmat yang berkaitan dengan akhirat kita. Karena kalau nikmat dunia, orang kafir juga banyak yang dapat. Ahli maksiat juga banyak yang diberikan nikmat dunia. Tapi kan kita tidak hanya menginginkan nikmat atau kebaikan dunia saja. Kita selain mengharapkan kebaikan dunia, kita juga mengharapkan kebaikan akhirat. Ada loh Bapak Ibu, orang-orang yang hanya memikirkan kebaikan dunia saja. Dan Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa minan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Saya kira hafal semua gitu. Hafalnya yang berikutnya. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kedua baru Bapak Ibu hafal. Di antara manusia, itu juz kedua ya. Di antara manusia ada yang berdoa mengatakan, wahai Rob kami, berikan kami kebaikan di dunia. Dan pikiran mereka dunia itu saja yang mereka pikirkan. Mereka nggak memikirkan akhirat. Sehingga mereka tidak dapat apa-apa di akhirat nanti. Ini orang-orang yang salah. Ya, sifat orang-orang kafir yang tidak beriman kepada hari akhir begitu. Adapun orang yang beriman adalah mereka yang dalam doanya itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Rabb kami, berikan kami kebaikan di dunia. Kebaikan di mana? Dunia. Maka jangan lupakan dunia ini. Walatan sanasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu dari dunia. Dunia itu penting. Buktinya kita berdoa supaya diberikan kebaikan dunia. Ya. Tapi sampai di situ tidak. Wa fil akhirati hasanah. Dan juga ya Allah, kami meminta kebaikan di akhirat. Dunia minta kebaikannya, akhirat juga minta kebaikan. Dan akhirat disebutkan dua kali, waqina adzabannar. Dan jagalah kami, jauhkan dari azab neraka. Itu juga akhirat. Jadi ketika kita melihat nikmat dari sisi agama atau berupa nikmat agama, itu kita harus lebih banyak bersyukur Bapak Ibu.
dibandingkan ketika dapat nikmat dunia. Nikmat agama yang kita rasakan saat ini, kemudahan untuk sholat berjamaah, bertemu saudara-saudara yang insya Allah soleh, atau yang menginginkan kesolehan gitu. Dan bisa menuntut ilmu. Ini nikmat akhirat, nikmat agama. Yang mana dengan menuntut ilmu ini, Allah akan mudahkan kita jalan ke surga. Dengan menuntut ilmu ini, Allah akan mudahkan kita jalan ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Alhamdulillah. Saya juga berbahagia, bersyukur bisa hadir di sini. Bukan Bapak saja yang bersyukur. Karena saya hadir di sini, saya juga belajar untuk diri saya. Ya, memahami, berusaha mempelajari lebih dalam. Dan yang paling penting, dapat pahala menyampaikan perkataan paling baik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada mereka yang menyeru kepada Allah. Dan juga mengharapkan pahala yang besar ketika ada di antara Bapak Ibu yang mendengarkan, yang mengamalkan, saya dapat pahala juga. Man dalla ala khairin kafa'ilih. Bapak Ibu, ya, dengan mengamalkan ilmu apa yang dipelajari, ya, itu memberikan kebaikan bagi yang mengajarnya. Karena akan dapat pahala juga. Bapak Ibu dapat pahala, yang ngajarin juga dapat pahala. Jadi harus semangat. Yang mengajarkan semangat, yang belajar juga semangat. Dan kita belajar juga nggak dikejar target. Ya harus habis ini, kata Pak Us nih, harus selesai. Semester ini alhamdulillah enggak. Berusaha menyampaikan yang dikira manfaat gitu. Walaupun sedikit-sedikit. Ya. Di kesempatan ini saya ingin mengingatkan sebelum masuk ke hadis yang 359. Hadis ke-57. Tentang hamilil Quran. Hadisnya bagaimana coba? Tentang hamilil Quran. Ingat enggak Bapak Ibu? Baru kemarin kan? Judulnya masih memuliakan orang tua, tapi disinggung di situ. Inna min ijlalillahi, sesungguhnya termasuk perbuatan mengagungkan Allah. Itu apa saja? Ikrama dzisyaibatil muslim, menghormati orang tua muslim. Orang muslim yang lebih tua dihormati. Wahamilil Quran, dan orang yang membawa, menghafalkan serta mengamalkan Al-Quran. Yang mana pembawa Al-Quran tersebut tidak gulu, juga tidak meremehkan. Kalau diterjemahan kan tanpa berlebih-lebihan kepadanya. Ini salah satu penjelasan. Penjelasan yang lain dari ahli ilmu yang lain
Terjemahannya itu penghafal atau ahli Quran yang hafal dan mengamalkan Quran, yang tidak bersikap gulu terhadap Qurannya, tidak juga meremehkan Qurannya. Yang punya buku dicatat. Terjemahan ini salah satu penjelasan dari hadis ini. Tambah penjelasan yang lain, beda mananya beda gitu. Yang gulu dan yang meremehkan itu siapa gitu? Ahli Qurannya atau sikap kita kepadanya gitu. Nah, dua-duanya ini ada penjelasan seperti itu. Sikap kita ke ahli Quran juga jangan gulu, jangan meremehkan. Sikap ahli Qurannya terhadap Qurannya itu sendiri jangan gulu, jangan meremehkan. Wa ikrama dzis sultani al-muqsit. Dan juga termasuk pengagungan Allah adalah menghormati penguasa yang adil. Nah, yang ingin saya murojaah atau tekankan adalah hamilul Quran. Karena di sini khususnya masjid yang mulia ini insya Allah juga menjadi sumber Quran. Ya, banyak orang belajar Al-Quran di sini. Apa yang dimaksud hamilul Quran? Apakah para penghafal Quran saja mereka disebut hamilul Quran? Entah dia mengamalkan atau enggak gitu. Ataukah ahli Quran itu, hamilul Quran itu orang yang mempelajari Quran, mengamalkannya walaupun belum hafal semuanya. Yang mana yang dimaksud hamilul Quran? Yang sepuh dulu. Monggo Pak. Walaupun nggak hafal. Walaupun nggak hafal. Kalau Bapak sama. Kayaknya ini yang bicara yang nggak hafal Quran. Kalau yang hafal Quran, yang hafal juga. Jadi Syekh Abdul Razak hafizahullah, ya dalam syarah Adabul Mufrad, bisa diakses di YouTube ya ada. Ya beliau menyampaikan jangan terkecoh dengan hafalan Quran. Ini bukan untuk mengendorkan semangat menghafal, bukan. Tetapi meluruskan sebagian orang mengira kalau sudah hafal Al-Quran selesai urusan. Padahal yang menjadi patokan itu bukan dia hafal Quran 30 juznya, bukan. Tapi bagaimana dia itu menjaga Al-Quran, mempelajarinya, memahaminya, dan mengamalkannya. Beliau memberikan contoh, seorang penghafal Quran mungkin hafal ayat tentang berbakti pada orang tua. Firman Allah Subhanahu wa taala misalnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghīra. Ahli Quran atau penghafal Quran pasti ayat ini termasuk yang dihafal kan? Tapi apakah dia sudah mempraktekkan ayat ini terhadap kedua orang tuanya? Apakah dia anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya?
Jika dia kurang berbakti atau bahkan tidak berbakti, naudzubillah, durhaka sama orang tuanya, walaupun dia hafal Quran, dia bukan ahli Quran. Walaupun dia hafal Quran 30 juz, tapi dia mengabaikan ayat Al-Quran yang dia baca, yang dia hafal, yang memerintahkan dia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya jadi hafal Quran itu bukan ujung gitu. Seakan-akan selesai semua urusan. Tapi itu tangga menuju pemahaman Al-Quran. Sebagian kita kalau sudah hafal Quran langsung diustadkan. Betul apa betul? Padahal belum tentu pemahamannya itu benar terhadap ayat-ayat Al-Quran yang dihafal. Dia ustadz betul, ustadz Al-Quran, pengajar Quran. Tetapi bukan pengajar segala hal. Masih banyak ilmu yang harus dia pelajari. Itu baru tangga. Maka sangat disayangkan orang yang sudah hafal Quran terus berkecimpung dengan Quran seakan-akan gak melirik ilmu-ilmu yang lain gitu. Yang terbaik bagi dia adalah belajar ilmu syar'i. Setelah itu dia sudah pegang alatnya, pegang kuncinya, perkuat pemahaman Quran dengan ilmu syar'i. Saya mengenal beberapa doktor yang ngajar di STDI Jember. Sebelum masuk pesantren Al-Irsyad Tengaran, sudah hafal Quran 30 juz. Masuklah ke pesantren, belajarlah ilmu syar'i di pesantren. Kuliah ke Madinah S1, S2, S3, itu Masya Allah. Yang seperti itu yang perlu ditiru. Tidak mencukupkan diri, ya, fokus dengan satu jenis ilmu yang mana untuk memahami Quran itu butuh aneka ragam jenis ilmu. Ilmu bahasa Arab harus dipelajari, ilmu usul tafsir harus dipelajari, ilmu-ilmu yang lain harus dipelajari. Jadi hamilul Quran yang mempelajari bacaannya, kemudian setelah bacanya benar, berusaha menjaganya, walaupun satu ayat, dua ayat, dan berusaha mempelajarinya. Ini dipelajari gitu. Kajian tafsir alhamdulillah banyak. Baik yang offline, yang online, yang sudah tersimpan di YouTube juga banyak kajian tafsir itu. Itu salah satu usaha kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Dimulailah dari juz amma. Dari juz 30. Sudah hafal belum juz 30? Sudah hafal belum? Coba yang hafal. Selain ustadznya ya. Kalau ustadznya jangan. Ustadz pasti hafal. Yang selain ustadz. Selain pengajar Quran maksudnya. Selain pengajar Quran di sini. Siapa yang hafal? Hah? Angkat tangan. Saya ada hadiah nih. Buat jajan anak. Nih, buat jajan anaknya nih. Kalau bapaknya nggak usah jajan. Ayo, bapak-bapak yang udah hafal juz 30, angkat tangannya. Oh ya, beliau angkat tangan. Bukan ustadz kan? Hah? Pak, bukan ya? Bukan pengajar Quran ya? Bukan ustadz? Pengajar Quran bukan? Ah ya.
Sudah hafal juz 30, Pak? Lancar semua? Insya Allah. Eh, coba Pak, ide bagus gitu. At-Thariq Pak, ini kita Masjid Thariq kan? Silakan baca At-Thariq Pak. Hasbuk, cukup. Lulus. Sini Pak. Masya Allah. Sudah punya anak Pak? Ah ya, kebetulan buat jajan anaknya ya. Wa jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Ya ini Masya Allah beliau hafal juz 30. Cukup hafal? Nggak cukup. Selanjutnya harus belajar tafsirnya juz 30 itu. Ya. Banyak rekaman-rekaman tafsir juz 30. Asatidzah kita, bukunya juga ada. Ya. Atau yang offline-nya langsung hadir kalau ada dekat. Ya kalau nggak ada rekamannya. Pahami gitu. Tafsir dari surat-surat pendek itu. Ketika Bapak baca juz 30, Bapak tahu artinya. Bapak tahu maknanya. Bapak tahu bagaimana mengamalkannya. Misalnya ketika membahas surat Al-Falaq, di mana kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan, di antaranya wa min syarri hasidin idza hasad. Apa artinya? Dari keburukan orang yang dengki. Orang yang iri dengki ketika dia dengki. Emang orang yang dengki bahaya? Jahat. Ya. Tapi kenapa kita pamer-pamer ke orang dengki? Ke orang yang kemungkinan dengki gitu. Di nomor kontak kita itu kan ada yang baik, ada yang julid, ada yang segala macam. Ada yang suka sama kita, ada yang nggak suka sama kita. Siap kita memamerkan sesuatu dilihat sama orang yang dengki. Kira-kira apa doa orang yang dengki? Pamer kemesraan keluarga, apa kata orang dengki? Semoga begini dan begitu. Pamer rumah baru, apa kata orang dengki? Semoga begini dan begitu. Orang yang dengki itu kan mendoakan keburukan. Gak suka ngelihat nikmat datang. Bahagia melihat orang lain terpuruk. Ya. Maka mengamalkan surat Al-Falaq, kitanya jangan dengki pertama. Jangan ada kedengkian dalam hati kita kepada kaum muslimin. Yang kedua, selalu berlindung dari kedengkian orang lain dengan doa dan juga dengan sikap-sikap kita. Karena setiap nikmat itu pasti ada yang dengki. Likulli ni'matin mahsud. Jangan ceritakan nikmat kecuali kepada orang yang suka cinta kepada kita. Kalau Bapak cerita nikmat kepada orang benci sama Bapak, didoain yang buruk. Salah alamat gitu. Ini penjelasannya surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Fahadisnya kepada siapa? Kepada orang yang mencintai kita. Enggak kepada semua orang. Tahadus bin ni'mah kepada orang-orang yang suka sama kita. Sebagian orang malah tahadus bin ni'mahnya kepada orang yang dia benci, orang itu benci. Tujuannya manas-manasin. Yang ada perang. Perang ain. Nah jadi ini penjelasan hamilul Quran itu mempelajari Quran, memahami sedikit demi sedikit dan mengamalkan. Kesesuaian ucapan kita dengan perbuatan dengan Al-Quran itulah hamilul Quran. Walaupun
belum selesai 30 juz. Ingat Pak, belum selesai berarti dia sedang proses, bukan berhenti. Kita semua sedang berproses ya. Bahkan yang sudah selesai pun berproses untuk mempertahankan. Yang sudah selesai terus tidak mempertahankan, apa yang terjadi? Hilang. Kita semua sedang berproses. Kita semua berusaha menjaga Quran. Yang kita jaga ini kita pahami, kita amalkan. Dan tidak mesti mempelajari Al-Quran ngurut gitu ya, juz amma doang, enggak. Ada kalanya kita mendengar ayat di surat apa, dalam kajian, dalam khutbah, atau dalam hal-hal lain. Kita pahami ayat tersebut dari kajian atau dari khutbah atau dari yang lain, itu juga sedang mempelajari Quran. Ya sedang mempelajari Quran. Nah ini mudah-mudahan penjelasan ini bisa meluruskan sebagian pemahaman orang kalau udah selesai Quran, udah selesai urusan gitu. Nggak mau lagi menuntut ilmu, nggak lanjut untuk menuntut ilmu, tidak. Lanjut menuntut ilmu terus. Tapi kan ngajarin Quran bagus, Ustaz, cukuplah katanya. Ngajarin Quran bagus, mempelajari Al-Quran juga lebih bagus, apalagi al-ilmu qoblal qaul wal amal. Anda kalau nggak paham Quran, cuma ngajarin baca doang. Tapi ketika Anda paham, Anda mengamalkan, Anda juga ngajarin pemahaman kepada orang lain dengan baik dan benar. Sehingga akan sangat jarang ditemukan guru-guru Quran yang menyimpang kalau mengamalkan Al-Quran. Ya tidak sedikit guru Quran yang menyimpang. Menyimpang akidahnya, menyimpang akhlaknya, ya menyimpang dari sisi hal-hal lainnya. Na'udzubillah. Nah ini yang dimaksud hamilul Quran. Semoga kita termasuk orang-orang ya yang disebutkan sebagai ahli Quran, ahlullah wa khasatuh. Nah, baik selanjutnya hadis 359. Bab orang tua lah yang memulai berbicara dan bertanya. Yabda'ul kabiru bil kalami was su'al. Tadi ada dua orang yang sudah sepuh, sama-sama udah berjenggot, sudah memutih jenggotnya gitu. Mau bicara. Saya dahulukan Pak Us. Karena beliau lebih sepuh dari beliau. Ya. Kita harus praktekkan gitu kalau kita belajar. Kita harus praktekkan. Ya, bahwa termasuk petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan orang yang lebih tua. Dan termasuk di dalamnya mendahulukan mereka dalam berbicara, dalam bertanya, dalam ngasih makanan. Sekarang kalau saya punya makanan, saya ngasih ke Pak Wawan dulu atau ke anaknya dulu? Anaknya ini masih umur berapa? Anak apa cucu? 8 tahun. Kok masih kecil? 8 tahun ini? Oh, ya. Nggak jadi deh kalau 8 tahun. Jangan yang 8 tahun ya. Iya. Anaknya itu masih 4 tahun misalnya. Kita ngasih ke bapaknya dulu apa ke anaknya dulu? Masih 4 tahun sama anaknya. Bapaknya dulu ke anaknya dulu. Kalau anaknya udah gede baru ke anaknya. Kalau anaknya masih kecil ke bapaknya. Nah ini memahami jangan setengah-setengah. Orang tua didahulukan. Sampai anak kecil yang masih balita pun dikalahkan. Itu tidak benar seperti itu pemahamannya. Jika anak itu masih balita, belum mumayyiz,
belum ngerti, belum paham tentang adab, maka yang didahulukan tuh anak kecil dulu, Pak. Jangan membuat anak kecil sedih, karena anak itu pengen duluan, gitu. Tapi kalau anak itu sudah ngerti adab, sudah ngerti mana yang didahulukan yang lebih gede dulu, baru kita awali dengan yang gede. Ya, jadi kalau ada anak kecil yang satu TK, yang satu SD, kita ngasih makanan, kasih yang TK dulu. Ya, karena dia belum ngerti, belum bisa memahami. Oh, harus yang gede dulu, belum ngerti dia. Tapi yang dia tahu, saya pengen duluan. Nah, ini termasuk menyayangi anak kecil. Prakteknya seperti itu. Tetapi kalau sudah pada mengerti, maka kembali kepada asal, yang lebih tua itu didahulukan. Yang lebih tua didahulukan. Makanya kunyah itu sebenarnya lebih utama untuk yang pertama. Anak yang pertama. Walaupun boleh untuk yang lain. Tetapi sebagai bentuk perhatian kepada yang lebih besar. Ini hadisnya cukup panjang. Ya, dari Rafi' bin Khadij dan Sahal bin Abi Hathmah. Keduanya meriwayatkan bahwa Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud pergi ke Khaybar. Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud pergi ke Khaybar. Khaybar itu tempat tinggalnya orang-orang Yahudi. Mereka pergi ke sana untuk suatu keperluan. Dan mereka ini saudaraan. Ya. Disebutkan mereka ini sepupuan. Jika saya salah nanti diluruskan. Sepupuan. Lalu keduanya ya bertikai soal kebun kurma. Ini bertikai di sini penerjemah mungkin dari penjelasan kitab lain atau dari mana Allahu alam. Tetapi dari penjelasan yang saya ketahui bahwa keduanya itu berpisah. Fatafarraqa ya finnahli, mereka berpisah pada urusan masing-masing. Yang satu dengan urusannya, yang satu dengan urusannya. Ngurusin kurma di Khaybar. Saya nggak berani nyalahin dulu, takutnya penerjemah baca penjelasan syarah dari yang lain. Tapi Bapak yang punya bukunya, tolong ditulis, ditandain. Lalu keduanya berpisah pada urusan masing-masing yang berkaitan dengan kebun kurma mereka. Iya. Yeah. Tapi sedikit yang bawa buku sih ya. Penting Pak kalau punya terjemahan itu, Bapak bawa, terus koreksian-koreksian itu dikasih tanda gitu. Jangan mengandalkan terjemahan. Ya. Yang menjelaskan kadang salah, yang nerjemahin kadang salah gitu. Jadi tidak berpaku. Lalu Abdullah bin Sahal terbunuh. Kalau bertikai, yang ngebunuh siapa? Yang dipahami oleh Bapak gitu. Kalau ngikutin penerjemahan ini gitu. Kan terjemahannya begitu. Siapa yang punya penerjemahan? Terjemahannya begitu. Iya, tinggal terjemahannya bagaimana coba. Lalu keduanya? Enggak sebelumnya.
Nah, ini bagus terjemahannya nih. Berpencar. Yang terjemahan ini nih, Gria Ilmu, itu Bapak ya? Terjemahannya apa? Coba baca. Ah, bagus itu terjemahannya. Berarti ini yang di sini nih, yang Gria Ilmu yang perlu dicatat. Itu sama. Sama juga. Cetakannya. Ya, cetakannya beda berarti. Di sini lalu keduanya bertikai. Nah, yang benar adalah yang berpencar, berpisah menuju urusan masing-masing. Ya, barangkali ada yang punya catatan apa seperti ini. Ini saya lihat cetakan berapa nih? Cetakan ke-26 2023. Bapak berapa? Cetakan ke berapa? Ini ke-26. Di akhir Pak, di bawah. Ala kulihal bagi yang punya cetakan seperti ini dikasih tanda ya bahwa banyak ulama yang menjelaskan keduanya itu berpencar, berpisah, bukan bertikai. Dan Abdullah bin Sahal pun ketika mereka berpisah masing-masing urusan terbunuh. Kemudian Abdurrahman bin Sahal, saudara dari Abdullah bin Sahal yang terbunuh tadi, mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Huwaisah dan Muhayyisah. Keduanya adalah putra dari Mas'ud. Ya. Mereka lalu berbicara tentang masalah sahabat mereka itu, tentang saudaranya yang terbunuh. Bayangin Bapak Ibu, mereka datang kepada Rasulullah untuk menyampaikan kasus terbunuhnya saudara mereka. Sedih nggak? Sedih nggak? Sedih ya? Raut wajah mereka pasti kebayang seperti itu, hati mereka juga lagi kalut. Dan ketika Abdurrahman mulai berbicara, ia adalah orang yang paling muda di antara orang-orang tersebut. Rasulullah saking ingin mengajarkan adab kepada para sahabatnya. Ya, walaupun sahabat yang datang ini dalam kondisi ingin menuntut keadilan, membalas saudaranya yang terbunuh, sedih kehilangan saudaranya gitu. Tapi Rasulullah mengajarkan adab. Ya. Beliau mengatakan yang artinya tuakanlah yang tua. Ya. Kabir al-kibar. Dahulukan berbicara yang lebih tua di antara kalian. Ini pentingnya adab. Dalam permasalahan yang pelik, yang genting, yang menuntut darah, Rasulullah tetap memperhatikan, maaf dalam berbicara coba yang lebih tua dulu yang berbicara. Bagaimana kalau permasalahan pembicaraan biasa? Iya. Bagaimana kalau pembicaraan itu macam pembicaraan biasa yang bukan kondisi orang mati gitu? Maka lebih didahulukan orang tua tentunya. Terus bagaimana kalau yang tuanya nggak mau ngomong? Yang tuanya, kamu aja, kamu aja. Itu pembahasannya di hadis selanjutnya. Jika orang tua tidak berbicara, apakah orang muda boleh berbicara? Itu pembahasan di hadis selanjutnya. Tapi fokus kita di sini adalah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan adab kepada para sahabatnya, hendaknya memuliakan yang lebih tua, dalam berbicara juga tolong biarkan yang lebih tua berbicara lebih dulu. Jadi mohon maaf, mungkin saya juga sama berbicara di depan orang yang lebih tua. Kadang-kadang
ya, nggak merasa atau nggak sengaja atau mungkin sengaja, kita perbaiki sama-sama. Baik di majelis offline maupun di majelis online, di grup WhatsApp. Bapak satu grup dengan orang yang lebih tua umurnya, ya, coba persilahkan dulu yang lebih tua yang menanggapi yang berbicara gitu. Kecuali yang sudah tuanya ini tidak mau berbicara, tidak mau tampil, ya silahkan, kata yang sudah tuanya ini. Barulah boleh kita berbicara setelah itu. Ya selagi di situ masih ada orang yang lebih tua, yang lebih berilmu dari kita, dahulukan mereka. Yahya berkata, hendaklah menguasakan pembicaraan kepada orang yang tua. Ini perawi, ya. Lalu mereka berbicara tentang masalah sahabat mereka itu. Rasulullah SAW bersabda, ketika terjadi kasus seperti ini, apakah kalian meminta hak orang yang terbunuh, ya, sahabat kalian, saudara kalian, dengan cara, ya, 50 orang dari kalian bersumpah karena mengeluhkan ini terbunuh tapi nggak ketahuan siapa yang ngebunuhnya. Mereka berkata, wahai Rasulullah, ini adalah masalah yang tidak pernah kami jumpai. Artinya mereka tidak mengerti siapa orang yang harus kami sebut namanya. Karena sumpah itu 50 orang bersumpah, kami bersumpah bahwa pembunuhnya adalah si fulan gitu. Ini fulannya yang mana gitu, nggak tahu. Kalau begitu orang Yahudi dapat membebaskan dengan 50 sumpah dari mereka. Mereka bersumpah kalau mereka tidak membunuh. Kalian ridho seperti itu? Kata mereka enggak. Udah adzan ya? Oh, iya. Ya syahidnya adalah nanti kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Yang jadi garis bawah ini adalah bagaimana Rasulullah meminta yang lebih tua untuk berbicara. Itu yang jadi adab kita. Fokus kita belajar adab, mempersilahkan yang lebih tua untuk berbicara. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga kajian kita bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.